Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah sejarah yang super kompleks dan emosional di Indonesia. Ya, kita bakal ngomongin soal Aceh, wilayah yang sering banget kita sebut sebagai Serambi Mekah. Nah, ini tuh bukan cuma cerita soal konflik bersenjata biasa, teman-teman. Ini jauh lebih dalam dari itu. Kita bakal ngelihat soal tarik ulur kekuasaan, otonomi, identitas, dan ujung-ujungnya sebuah resolusi kompromi yang benar-benar di luar dugaan. Oke, mari kita bedah sama-sama. Agenda bahasan kita kali ini cukup padat. Kita bakal mulai dari akar sejarah perlawanan Aceh, terus masuk ke kekecewaan terhadap pemerintah pusat, lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, masa militerisasi dan tragedi tsunami, sampai akhirnya kita bahas perjanjian Helsinki dan masa depan Aceh. Bagian pertama, akar sejarah perlawanan Aceh. Untuk paham Aceh yang sekarang, kita harus tahu satu hal mendasar. Mereka punya DNA kemandirian yang luar biasa kuat. Bayangin aja, jejak arkeologis mereka itu udah ada dari tahun 5400 sebelum Masehi. Lompat ke abad ke-15, Kesultanan Aceh itu mencapai puncak kejayaan sebagai pusat peradaban Islam di Selat Malaka. Terus, tahun 1873, pecah deh Perang Aceh ngelawan Belanda. Perang ini benar-benar melelahkan dan nguras sumber daya Belanda sampai lebih dari 30 tahun. Gila kan? Bahkan, waktu Jepang datang bawa janji manis di tahun 1942, rakyat Aceh tetap ngangkat senjata. Jadi, semangat nolak tunduk sama kekuatan luar dan menahan akar Islam itu udah mendarah daging jauh sebelum Republik kita ini berdiri. Masuk ke bagian kedua, kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Nah, pasca kemerdekaan, ekspektasi masyarakat Aceh ini mulai berbenturan keras sama realitas pemerintahan di Jakarta. Gini, setelah Aceh ngebantu habis-habisan secara fisik dan material selama revolusi kemerdekaan, mereka pegang teguh janji Presiden Soekarno yang mau ngasih otonomi khusus dan izin penerapan syariat Islam. Masuk akal dong. Tapi, praktiknya ternyata beda jauh. Bukannya ngasih otonomi, Jakarta malah ngebangun struktur negara yang tersentralisasi. Puncaknya di tahun 1950, Provinsi Aceh malah dilebur masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Wah, gap antara janji dan kenyataan ini nih yang akhirnya nimbulin rasa dikhianati yang dalam banget di masyarakat. Dan bener aja, rasa dikhianati itu akhirnya meledak jadi perlawanan terbuka. Di tahun 1953, tokoh karismatik Daud Barueh mimpin pemberontakan Darul Islam. Dia protes keras soal janji-janji yang dilanggar itu dan mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Walaupun pemberontakan ini secara resmi kelar lewat diplomasi di tahun 1962, rasa nggak puasnya itu nggak pernah benar-benar hilang. Ibaratnya cuma nunggu percikan api selanjutnya aja. Bagian ketiga, lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Masuk ke tahun 70-an, faktor ekonomi mulai jadi bensin yang disiram ke atas bara api ketidakpuasan politik tadi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah rentetan keluhan yang makin numpuk. Kehilangan otonomi dan absennya syariat Islam itu emang masih jadi luka lama. Tapi coba perhatiin faktor sumber daya alamnya. Ada penemuan cadangan gas alam yang luar biasa masif di ladang gas Arun. Sayangnya, ini dieksploitasi habis-habisan sama pemerintah pusat dan perusahaan asing, sementara masyarakat lokal nyaris nggak ngerasain manfaat ekonominya sama sekali. Ketimpangan ekstrem inilah yang akhirnya memicu Hasan Ditiro buat mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM, di tanggal 4 Desember 1976. Targetnya sekarang udah beda, bukan sekedar otonomi lagi, tapi pengen pisah seutuhnya dari Indonesia. Tapi tahukah kalian, di awal berdirinya, anggota aktif GAM itu kurang dari 200 orang. Dikit banget kan? Dan uniknya, mereka ini bukan orang militer, melainkan para profesional muda berpendidikan tinggi yang secara spesifik nargetin sabotase industri gas. Walaupun awalnya gerakan ini sangat kecil dan gampang ditumpas, sampai-sampai Hasan Ditiro harus ngasingin diri, faksi kecil ini nantinya bakal menjelma jadi kekuatan perlawanan masif berkat dukungan asing di tahun-tahun berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, militarisasi dan tsunami Aceh. Siap-siap ya, karena narasi kita bakal masuk ke masa paling kelam dari konflik ini. Realitas lapangannya waktu itu bener-bener brutal. Pas GAM mulai bangkit lagi, pemerintah pusat langsung ngerespons dengan netapin Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM dari tahun 89 sampai 98. Catatan Amnesty International nyebutin ada sekitar 7.000 pelanggaran HAM selama operasi ini. Tapi di sisi lain, GAM juga dituduh ngelakuin pelanggaran berat dengan mengeksekusi orang-orang yang dicurigai sebagai informan militer. Ini benar-benar siklus kekerasan balas dendam yang susah banget dihentiin, bahkan waktu ada upaya damai di tahun 2002. Ketegangan terus naik sampai puncaknya, ada sekitar 50.000 personel militer yang diturunin. Di bulan Mei 2003, pemerintah resmi netapin status darurat militer di Aceh buat numpas abis GAM. Ini literally operasi pengamanan terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Suasana di Aceh saat itu benar-benar mencekam dan sangat mematikan buat semua pihak yang terlibat. Terus, tiba-tiba semuanya berhenti. Tanggal 26 Desember 2004, sebuah bencana alam apokaliptik menghantam pesisir Aceh. Tsunami yang luar biasa dahsyat. Ratusan ribu nyawa hilang gitu aja dalam sekejap mata. Bencana yang benar-benar bikin patah hati ini secara mengejutkan jadi titik balik narasi. Di tengah kehancuran total kayak gitu, pertempuran intens puluhan tahun tiba-tiba jadi nggak relevan lagi. Kemanusiaan ambil alih. Mau nggak mau, kedua belah pihak dipaksa buat segera nurunin senjata demi nyelamatin korban-korban yang masih tersisa. Bagian kelima, Perjanjian Helsinki dan masa depan. Siapa sangka, dari puing-puing tsunami yang hancur lebur, bencana ini malah jadi katalis buat dorong perdamaian permanen. Akhirnya, di bulan Agustus 2005, kesepakatan damai bersejarah ditandatangani di Helsinki. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan seberapa besar kompromi dari kedua belah pihak. Gam bikin konsesi yang sangat berani, mereka setuju nyerahin semua senjata dan ngebubarin sayap militer seutuhnya. Sebagai gantinya, pemerintah ngasih kompromi yang setimpal. Mereka narik semua pasukan non-lokal, ngasih amnesti menyeluruh, dan yang paling bersejarah, ngizinin pembentukan partai politik lokal. Ini hak demokrasi istimewa yang nggak dipunya sama provinsi lain di Indonesia loh. Terus, masalah eksploitasi gasnya gimana? Nah, lewat perjanjian ini, disepakati kalau Aceh dikasih hak buat nyimpan 70% dari pendapatan sumber daya alamnya sendiri, sementara pusat cuma ambil 30%. Konsesi ekonomi spesifik ini nembak langsung dan nyelesain akar masalah ketidakadilan distribusi kekayaan yang udah memicu konflik berdarah selama puluhan tahun itu. Tapi tunggu dulu, walaupun senjata udah ditaruh dan pemilu lokal berjalan damai, Amnesty International ngeluarin laporan di tahun 2013 yang judulnya Waktunya Menghadapi Masa Lalu. Laporan ini nyorotin satu realitas pahit di balik perdamaian ini, yaitu gagalnya pembentukan pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Ya, kedamaian emang udah tercipta, tapi keadilan buat para korban dari ribuan pelanggaran HAM itu nyatanya masih diabaikan dan belum terselesaikan. Kondisi Aceh hari ini emang jadi bukti nyata keberhasilan diplomasi dan ketangguhan manusia ngelewatin tragedi. Perjanjian Helsinki itu jelas sebuah tonggak sejarah yang luar biasa. Tapi dari semua yang udah kita bahas tadi, ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Bisakah perdamaian sejati itu benar-benar bertahan lama kalau luka-luka mendalam dari pelanggaran HAM di masa lalu nggak pernah benar-benar disembuhkan? Coba kalian pikirin. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.